Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 8, Bumiku, subtema 2, Bumiku dan musimnya, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat membuat peta pikiran yang berhubungan dengan topik pembahasan. Yang kedua, siswa memahami hal-hal yang menyebabkan perbedaan musim sebagai akibat dari revolusi bumi. Dan yang ketiga, siswa mampu memahami informasi dengan lebih baik lagi. Saat musim hujan, sinar matahari sering tertutup awan. Hujan hampir turun setiap hari. Bawalah payung sebelum pergi. Sekarang, ayo membaca. Pagi itu, daerah tempat tinggal Dayu kembali diguyur hujan. Hujan turun tak henti-hentinya, hampir 2 hari lamanya. Saat Dayu menonton televisi, dilihatnya berita mengenai beberapa daerah yang terkena bencana banjir. Banjir merupakan peristiwa alam yang sering terjadi ketika musim hujan tiba. Dayu ingin mengetahui lebih jauh mengenai bencana banjir. Yuk kita baca bersama. Banjir bukan sekedar bencana alam. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, banjir pun melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan permukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana tersebut. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor alam. Namun ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini. Menjamurnya rumah di bantaran sungai misalnya. Permasalahan ini sering terjadi di kota yang berpendudukan padat. Di sisi lain, penertiban permukiman liar di bantaran sungai juga menjadi kesulitan pemerintah daerah sepanjang waktu. Dari tahun ke tahun, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi ketika ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Bukan hanya barang yang harus diselamatkan, nyawa pun menjadi taruhannya. Sudah diperingatkan bahwa permukiman di bantaran sungai sangat berisiko ketika curah hujan tinggi. Namun, tetap saja mereka kembali ketika banjir telah surut. Tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah di sungai juga makin mempercepat pendangkalan sungai. Di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Sebagian besar wilayah Manado terdiri atas perbukitan, sementara wilayah daratan dengan permukaan datar sangat terbatas luasnya. Sejalan dengan bertambahnya penduduk, banyak bukit dan lereng kemudian diubah menjadi perumahan. Membaca sekilas dilakukan di dalam hati atau tanpa suara untuk menemukan gagasan utama. Gagasan utama disebut juga ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Gagasan utama dalam paragraf dapat ditemukan di awal, tengah, atau akhir paragraf. Dalam teks agak panjang biasanya terdapat 150-200 kata. Teks disusun dari gagasan utama dan gagasan pendukung.
Setiap paragraf memiliki satu gagasan utama yang merupakan inti dari pesan yang akan disampaikan. Beberapa gagasan utama paragraf dapat dijadikan dasar untuk menemukan pokok pikiran dari suatu teks. Oleh sebab itu, sebelum mencari pokok pikiran dari suatu teks, temukan dahulu gagasan utama setiap paragraf. Gagasan utama dan informasi penting dalam setiap paragrafnya adalah: paragraf 1, gagasan utamanya, faktor-faktor penyebab banjir. Informasi pentingnya, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan permukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab banjir. Yang kedua, pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Yang ketiga, menjamurnya rumah di bantaran sungai dapat menyebabkan banjir. Paragraf kedua, gagasan utamanya adalah permukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Informasi pentingnya, yang pertama, warga yang tinggal di bantaran sungai harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Yang kedua, luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Yang ketiga, permukiman di bantaran sungai sangat berisiko ketika curah hujan tinggi. Paragraf ketiga, gagasan utamanya, pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi dapat menyebabkan banjir. Informasi pentingnya, yang pertama, mencuci dan membuang sampah di sungai mempercepat pendangkalan sungai. Yang kedua, bertambahnya penduduk menyebabkan banyak bukit dan lereng diubah menjadi perumahan. Ringkasan bacaan dari banjir bukan sekedar bencana alam, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan pemukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah, pendangkalan dan penyempitan badan sungai merupakan faktor penyebab banjir. Warga yang tinggal di bantaran sungai harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Permukiman di bantaran sungai sangat berisiko ketika curah hujan tinggi. Bertambahnya penduduk menyebabkan banyak bukit dan lereng diubah menjadi perumahan. Sekarang, ayo mencoba. Perhatikan artikel di bawah ini. Mintalah temanmu membacakan artikel tersebut untukmu. Catatlah kata kunci dan informasi penting yang kamu dapatkan dari artikel yang dibacakan oleh temanmu tersebut. Lakukan kegiatan tersebut secara bergantian. Inilah artikelnya. Kompas.com. Banjir yang melanda Mojokerto Senin 27 bulan 3 2017 menyebabkan lumpuhnya kegiatan aktivitas belajar mengajar di Kecamatan Mojoanyar. Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, siswa SMP Negeri 2 Mojoanyar diliburkan karena banjir setinggi 80 cm masuk hingga dalam ruang kelas dan guru. Banjir ini merupakan genangan paling tinggi dibandingkan banjir sebelumnya. Ini sudah 2 kali dalam 2 tahun terakhir banjir yang paling tinggi. Banjir ini kiriman dari luberan kali di depan yang sudah tidak dapat menampung lagi karena hujan terus-terusan sejak Minggu sore, kata Ngateman, penjaga SMP Negeri 2 Mojoanyar, Senin. Selain di SMP Negeri 2, aktivitas belajar mengajar juga diliburkan di SD Negeri Gebang Malang 1, SD Negeri Gebang Malang 2, dan SMK Negeri 1 Mojoanyar. Banjir di Mojokerto disebabkan hujan deras selama 2 hari berturut-turut hingga Minggu 26 bulan 3 2017 malam. Kata kuncinya yaitu banjir di Mojokerto. Informasi pentingnya, yang pertama, banjir yang melanda Mojokerto menyebabkan lumpuhnya kegiatan aktivitas belajar mengajar di Kecamatan Mojoanyar. Yang kedua, banjir setinggi 80 cm masuk hingga dalam ruang kelas dan guru. Yang ketiga, kali atau sungai tidak dapat menampung air hujan.
Dan informasi yang keempat, banjir di Mojokerto disebabkan hujan deras selama 2 hari berturut-turut. Sekarang ayo berlatih. Anak-anak, pernahkah kamu bertanya mengapa di negara kita hanya ada musim hujan dan kemarau? Mengapa tidak seperti negara-negara di belahan bumi utara atau selatan yang memiliki 4 musim? Untuk memahami lebih lanjut, ayo kita pelajari. Di bawah ini akan disajikan informasi tentang musim yang terjadi di berbagai belahan dunia. Latihlah keterampilan menyimakmu dengan mengikuti langkah-langkah kegiatan di bawah ini. Yang pertama, mintalah teman sebangkumu untuk membacakan teks bacaan yang berjudul Ada 2, Ada 4. Yang kedua, catatlah gagasan utama yang kamu dapatkan dari tiap paragraf bacaan yang dibacakan tersebut. Yang ketiga, bacalah kembali dalam hati bacaan yang berjudul Ada 2, Ada 4 dan garis bawahi gagasan utama yang kamu temukan di tiap paragraf. Yang keempat, cocokkan gagasan utama yang kamu dapatkan dari bacaan yang dibacakan oleh temanmu dengan gagasan utama yang kamu dapatkan ketika membaca bacaan dalam hati. Apakah ada persamaan? Apakah kamu menemukan perbedaan? Yang kelima, lakukan kegiatan ini secara bergantian dengan temanmu. Berikut teksnya. Ada 2, ada 4. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya di dalam hati, mengapa di Indonesia hanya ada musim hujan dan musim kemarau? Tidak seperti negara-negara subtropis yang memiliki 4 musim. Keempat musim di negara-negara subtropis tersebut adalah musim dingin, semi, gugur, dan musim panas. Pada musim dingin, tanah diselimuti salju seputih kapas. Pada musim semi, bunga-bunga bermekaran dengan indahnya. Saat musim gugur, daun-daun berwarna coklat keemasan kemudian berguguran dari batangnya. Ada pula musim panas, saat jangka waktu siang hari berlangsung sangat lama dari malam hari. Bahkan dapat berlangsung hanya selama 4-5 jam saja. Perbedaan musim di negara tropis terjadi karena ketika mengorbit poros bumi dalam keadaan miring. Pada bulan Desember, saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh dari matahari sehingga sedikit mendapatkan sinar matahari. Akibatnya terjadilah apa yang kita kenal dengan musim dingin. Di sisi belahan bumi selatan, pada waktu bersamaan terjadi musim panas. Sementara itu di bagian tengah poros bumi, yaitu bagian yang dekat dengan garis ekuator, poros tidak terlalu mengalami kemiringan. Banyaknya sinar matahari cenderung stabil sepanjang tahun. Pada bagian bumi ini, arah dan kecepatan anginlah yang berperan memengaruhi musim. Angin terjadi karena perbedaan tekanan udara. Baik 2 maupun 4 musim adalah sama-sama karunia Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya harus kita syukuri karena menjadikan tempat-tempat di muka bumi ini sempurna dengan ciri khasnya masing-masing. Gagasan utama yang aku dapatkan dari bacaan yang dibacakan oleh temanku. Pada paragraf pertama, perbedaan musim negara tropis dan subtropis. Paragraf kedua, arah dan kecepatan angin yang berperan memengaruhi musim. Dan pada paragraf ketiga, angin terjadi karena perbedaan tekanan udara. Gagasan utama yang aku dapatkan setelah membaca bacaan dalam hati yaitu: pada paragraf pertama, perbedaan musim negara tropis dan subtropis. Pada paragraf kedua, arah dan kecepatan angin yang berperan memengaruhi musim. Pada paragraf ketiga, angin terjadi karena perbedaan tekanan udara. Berdasarkan teks bacaan ada 2, ada 4, jelaskan perbedaan terjadinya perbedaan musim di bumi. Perbedaan musim di bumi disebabkan oleh kemiringan poros bumi. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.